Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter ke-7 dari mata kuliah teori akuntansi yang bertemakan aset. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biranpasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Saya Syafa Livia Adzani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas chapter 7 mengenai aset. Next. 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 Yang pertama, aset ditentukan IASB, kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atau kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Teori elemen statement keuangan tidak terbatas pada penalaran tentang definisi, tetapi meliputi pula penalaran tentang pengukuran, penilaian, pengakun, penyajian, dan pengungkapan. Penalaran ini menjadi dasar dalam pemilihan kebijakan baik pada tingkat perekayasaan maupun penetapan standar. Konsep kesatuan usaha menegaskan bahwa perusahaan merupakan entitas yang berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri, dan perusahaan menjadi fokus pelaporan. Jadi fokus pengelolaan dan pemilikan terpisah sehingga keduanya dipandang sebagai hubungan bisnis. Hubungan bisnis dapat dipertahankan kalau aset yang dikelola manajemen selalu ditunjukkan asal atau sumbernya. Setelah badan usaha berdiri dan pemilik menanamkan dana atau modalnya ke badan usaha, upaya badan usaha dalam mendatangkan pendapatan dilakukan dengan menyediakan barang dan jasa yang melibatkan pemerolehan berbagai aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan jika dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas atau liability atau equity. Menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Definisi aset menurut Hidayat yaitu aset merupakan barang yang pada pengertian hukum disebut sebagai suatu benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud tangible maupun tidak berwujud intangible. Terdapat karakteristik untuk aset itu sendiri. Karakteristik aset menjadi suatu pembeda dari beberapa hal lain. Berikut 3 karakteristik dari aset. Yang pertama, aset memiliki manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pada suatu hari di hari yang mendatang. Yang kedua, aset dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, aset adalah hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Menurut APB dan
Hijri mendefinisikan aset sebagai sumber ekonomik karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikan dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. IPB juga membedakan aset menjadi yang digolongkan sebagai sumber ekonomik sebagai berikut. Sumber produktif. Yang pertama, sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten, dan semacamnya, jasa, dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang B, hak kontraktual atau sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pada pihak lain, dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri atas barang jadi yang menunggu penjualan, barang proses, uang, klaim untuk menerima uang, dan yang terakhir hak kepemilikan atau investasi pada perusahaan lain. Dengan berbagai perbedaan di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, dan yang terakhir timbul akibat transaksi masa lalu. Next. Masih di aset ditentukan, tiga karakteristik penting yang seperti saya sebutkan tadi. Manfaat ekonomi masa depan dikendalikan oleh entitas peristiwa masa lalu. Lalu ada pertukaran dan aturan pengakuan. Hendrickson mengatakan bahwa aset tetap dalam hal ini plant dan equipment atau building and equipment memiliki beberapa karakteristik tambahan, yaitu berupa barang fisik yang digunakan untuk memproduksi barang lain atau jasa. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, dinilai berdasarkan hak untuk menggunakan aset tersebut. Yang keempat, sifatnya non-moneter. Dan yang terakhir, menghasilkan jasa selama periode yang lebih panjang dari 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan yang mana lebih panjang. Suatu aset berwujud atau tangible asset harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan berbagai aset. Apabila yang pertama, besar kemungkinan probable bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur. Next. Manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi di masa depan atau future economic benefit. Manfaat ekonomi di masa depan dalam aset adalah potensi yang dapat dikontribusikan secara langsung maupun tidak langsung yang mengalir ke kas entitas atau entity cash. Dapat juga disebut sebagai manfaat yang membantu entitas untuk mencapai tujuannya. Konsep aset membedakan antara objek dengan manfaat yang diwujudkan di dalamnya. Saat gedung dinyatakan sebagai aset, pada dasarnya aset yang dimaksudkan adalah manfaat tempat pada gedung itu, bukan batu bata atau semen yang membangun gedung tersebut. Manfaat ekonomi masa depan adalah potensi untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas pada entitas mencari keuntungan, dan entitas nirlaba. Yang kedua, berkaitan dengan sumber daya ekonomi, yaitu kelangkaan dan kegunaan. Next. Masih di manfaat ekonomi masa depan, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa depan yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa
atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. FSAB mengajukan dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah pada saat tertentu suatu pos atau objek masih dapat disebut sebagai aset, yaitu yang pertama, apakah suatu pos yang dikuasai oleh suatu kesatuan usaha pada mulanya mengandung manfaat ekonomi masa depan? Yang kedua, apakah semua atau sebagian manfaat ekonomi tersebut masih tetap ada pada saat penilaian? Kita rangkum dia di tiga, aset adalah sesuatu yang ada sekarang. Yang kedua, memiliki kemampuan memberikan layanan atau manfaat saat ini atau di masa depan. Dan yang terakhir, membedakan antara objek, seperti bangunan atau mesin, dan layanan atau manfaat yang terkandung di dalamnya. Next. Kontrol oleh entitas. Ada 4. Yang pertama, manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas. Yang kedua, hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan aset tidak pernah mutlak. Yang ketiga, kepemilikan sering bersamaan dengan kontrol, tetapi itu bukan karakteristik penting dari suatu aset. Dan yang terakhir, tidak mengandalkan keberlakuan hukum. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tapi cukup dikuasai oleh entitas. Bila kepemilikan menjadi kriteria aset, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset, sehingga tidak dapat dilaporkan di dalam neraca. Dalam kata lain, atau dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyaknya pos dilaporkan di luar neraca. Oleh karena itu, konsep penguasaan lebih penting daripada konsep kepemilikan. Moss mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara yang pertama pembelian, yang kedua pemberian, yang ketiga penemuan, yang keempat perjanjian, yang kelima produksi atau transformasi, yang keenam penjualan, dan yang terakhir lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, perkonsignaan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Mengontrol kadang tidak sama dengan memiliki. Misalnya, suatu perusahaan memiliki aset, tetapi ada peraturan pemerintah yang melarang penggunanya, sehingga perusahaan kehilangan kontrol atas aset yang sebenarnya dimilikinya. Secara teknis, aset sebenarnya adalah hak untuk menggunakan aset, bukan secara fisik. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut dan bisa mengontrolnya. Misalnya, truk yang dibayar dengan kredit, meskipun selama mencicil belum memiliki bukti sah atas kepemilikannya, tetapi sudah boleh mengambil manfaat dari truk tersebut. Next. Acara lampau atau kejadian lampau. Kontrol sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset yang direncanakan tidak termasuk, dan yang terakhir peristiwa dapat diartikan atau kejadian dapat diartikan dengan cara yang berbeda, atau kontrak pelaksana. Dapat dari kejadian masa lampau atau past event, syarat ini untuk menegaskan bahwa aset yang baru direncanakan tidak dimasukkan dalam pelaporan. Contoh aset yang ada dalam anggaran, perdebatan sering timbul dalam hal seperti wholly executory contract. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, manfaat ekonomi dan pengusahaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan melalui statement keuangan. FASB memasukkan
transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menambah atau mengurangi aset. Aset atau nilainya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemennya untuk mengendalikan. Misalnya, kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pertumbuhan alamiah, penyusutan, pencurian, huru-hara, kecelakaan, dan bencana alam. Berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan pada akhirnya akan memicu pengakuan atau penghapusan manfaat ekonomi suatu objek. Next, pertukaran. Beberapa pendapat bahwa fourth karakteristik penting adalah bahwa aset dapat ditukar, lalu dapat dipisahkan dari entitas. Dapat dipertukarkan atau exchangeability. Beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi dari aset harus mengikut sertakan kondisi bahwa aset itu harus dapat dipertukarkan. Artinya, suatu item terpisah dari entitas dan nilai penghapusan terpisah dari nilai entitas. Suatu barang yang tidak memiliki exchangeability pastilah tidak memiliki nilai ekonomi. Namun, goodwill menjadi dipertanyakan dengan adanya syarat ini, karena goodwill tidak bisa dipertukarkan apabila tidak melekat pada suatu barang. Chambers berpendapat agar goodwill dipisahkan dari aset karena sangat rawan terhadap variasi yang tidak memiliki kualitas jangka panjang. Chambers juga berpendapat bahwa dalam penentuan neraca diperlukan pengukuran terhadap aset dan kewajiban. Tapi, goodwill menggunakan evaluasi bukan pengukuran. Nilai yang ditetapkan dari goodwill tidak sama dengan jenis nilai aset dan kewajiban lain. Next. Pertukaran menurut McNeil adalah barang yang tidak dapat dipertukarkan harus kekurangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya harus lama tetap mustahil dan dengan demikian, tidak ada harga pasar untuk barang itu yang pernah ada. Niat baik tunduk pada evaluasi bukan pengukuran. Next. Pengakuan aset atau asset recognition. Luas dan waktu pengakuan aset penting karena dapat memiliki konsekuensi ekonomi bagi penyusutan dan pengguna laporan keuangan. Pengakuan aset (asset recognition) melibatkan aturan pengakuan, ada yang formal maupun informal. Contoh yang formal adalah pengakuan finansialis sebagai aset, dan contoh pengakuan informal adalah pengakuan piutang karena penjualan secara kredit terjadi. Next. Masih di pengakuan aset, mengakui aset di neraca melibatkan aturan pengakuan atau konvensi dan pernyataan otoritatif. Yang kedua, kriteria pengakuan. Ada dua, manfaat ekonomi masa depan atau future economic benefit harus memungkinkan. Yang kedua yaitu aset harus dapat diukur secara andal. Next. Selanjutnya masih di pengakuan aset. Kriteria pengakuan masa lalu yaitu mengandalkan hukum, penentuan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa, penggunaan prinsip konservatisme yaitu mengantisipasi kerugian tetapi bukan keuntungan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Yulia Binampasana
dengan NIM 2019-11-032. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Syafa tentang pengakuan aset. Kemudian, semua elemen dari akuntansi terkait dan pengukuran arus laba dari pengukuran perubahan aset bersih. Kemudian, aturan dan praktik yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset juga akan mempengaruhi pengukuran laba dan pada gilirannya modal atau ekuitas. Jadi, contoh dari pedoman pengakuan bahwa aset secara resmi ditetapkan oleh pedoman adopsi untuk mengakui sebuah pembiayaan aset. Untuk lease atau leasing sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 10 di IAS 17 AASB nomor 117 memenuhi salah satu kriteria berikut menunjukkan bahwa sewa yang tidak dapat dibatalkan yang akan dikapitalisasi kecuali ada alasan-alasan lain yang akan membutuhkan sewa untuk dianggap sewa operasi. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa guna usaha memiliki hak atau opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi yang menjadi dieksekusi agar dapat dipastikan. Next. Nah, setelah definisi dan kriteria pengakuan aset ini telah dipenuhi, maka akuntan harus memutuskan bagaimana caranya untuk mengukur aset. Yang pertama, beberapa pendekatan pengukuran tersedia. Yang kedua, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Kemudian, setelah diukur di dalam neraca atau terbatas hanya untuk mencatat pengungkapan. Next. Kemudian kita akan membahas aset berwujud. Sebagaimana dijelaskan pada bab 5, pendekatan tradisional telah mengukur aset sebesar harga perolehan. Biaya historis telah tertanam secara kuat di Amerika Serikat sebagai prosedur standar akuntansi keuangan atau PSAK meskipun posisinya hanya SEC. Zeff menggambarkan komitmen SEC untuk biaya historis sebagai paparan kapitalisasi perusahaan yang dipertanyakan dalam praktek revaluasi sebelum runtuhnya pasar saham Amerika Serikat di tahun 1929. Dia berpendapat bahwa dari pendiriannya SEC menolak setiap penyimpangan dari akuntansi biaya historis dalam tubuh laporan keuangan. SEC memegang posisi ini sampai dengan tahun 1978 ketika mengusulkan bahwa minyak dan gas cadangan secara berkala dinilai kembali. Dengan perubahan nilai dibawa ke pendapat. Standar IASB juga dibangun pada asumsi bahwa pendekatan pengukuran utama dalam sebuah akuntansi adalah biaya model atau biaya dimodifkan. Misalnya di IAS nomor 16 dan IAS 40 membutuhkan properti, pabrik dan peralatan dan properti investasi untuk diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Nah, seperti yang tadi saya telah jelaskan, pendekatan tradisional adalah mengukur aset dengan biaya historis. Standar IASB ini yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mengizinkan pengukuran ulang berikutnya dengan menggunakan sejumlah pendekatan yaitu nilai wajar yang di dalamnya meliputi nilai keluar atau nilai pakai. Perusahaan Inggris dan Australia dapat menggunakan nilai selain biaya historis selama bertahun-tahun. Next.
Kita telah melihat bahwa praktik akuntansi saat ini membuat penggunaan kedua biaya dan nilai wajar atau revaluasi model untuk aktiva berwujud. Haruskah kita mengambil pendekatan yang sama untuk pengakuan aset tidak berwujud? Aset merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang akan direalisasikan oleh suatu entitas. Mungkin akan berhubungan dengan barang berwujud atau tidak berwujud. Memang beberapa aset paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan saat ini adalah yang tidak berwujud. Contohnya pertimbangan merek Coca-Cola dan Louis Vuitton atau Billabong atau properti intelektual yang dikembangkan sendiri oleh produsennya seperti Microsoft dan Apple, atau paten atas inovasi dalam pengembangan obat-obatan yang diselenggarakan oleh GlaxoSmithKline atau Bayer. Praktek akuntansi dalam kaitannya dengan pengukuran aset tidak berwujud secara umum telah konservatif. Adapun aset berwujud, standar akuntansi mengharuskan kita untuk mengukur aset tidak berwujud pada awalnya biaya akuisisi. Hal ini telah dimuat di IAS 38 paragraf 24. Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tak berwujud jarang. IAS 38 di ayat 75 memungkinkan model revaluasi, namun tidak seperti di IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar yang aktif. Karena aset tidak berwujud sifatnya tidak memiliki pasar aktif. Biaya atau amortisasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan adalah metode pengukuran yang digunakan secara luas. Hal ini dimuat di ayat 81. Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal di paragraf 48 dan 63. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat di masa depan, hal itu dihapuskan atas dasar bahwa hal itu tidak dapat menghasilkan aset diidentifikasi secara terpisah. Hal ini telah dikemukakan di ayat 49 dan 64. Salah satu cara aktiva tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul dalam neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pembangunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tak berwujud yang kontroversial ini karena tidak melibatkan estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Next. Kemudian kita akan masuk di instrumen keuangan. Sebuah kategori ketiga aset yang sekarang kita akan mempertimbangkan adalah aset keuangan. IAS 39 menciptakan kategori terpisah dari aset dan kewajiban keuangan dalam memperkenalkan aturan pengukuran terkait. Bagaimana seharusnya aset-aset dan kewajiban diukur? Apakah aturan pengakuan dan pengukuran telah diterapkan sebagaimana wajarnya? FASB atau IASB telah mengungkapkan bahwa derivatif diukur pada nilai wajar daripada biaya. IASB berkomitmen untuk menggunakan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan. Next. Kemudian kita akan masuk di tantangan bagi pembuat standar akuntansinya sendiri. FASB dan IASB berniat untuk mengatasi masalah pengukuran dalam C fase dari proyek rangka konseptual. Masalah yang harus dipertimbangkan mencakup pengukuran potensial seperti pass entry or exit price.
modify past amount, current entry, harga keluar atau keseimbangan, nilai dalam future entry, or exit price. Sebagai bagian dari proyek ini, Dewan akan mempertimbangkan metode pengukuran sesuai dengan sejauh mana mereka memenuhi karakteristik yang diperlukan oleh masyarakat kualitatif terhadap informasi keuangan. Proyek kerangka konseptual menunjukkan bahwa pembuat standar terbuka untuk mempertimbangkan berbagai model pengukuran. Komentator mengklaim bahwa IASB standar diperkenalkan meluas dengan penggunaan pengukuran nilai wajar, meskipun akhirnya pengukuran nilai wajar dengan tegas membantah klaim ini. Dia menyatakan bahwa IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya. Next. Nah, bagaimana menghitung pengukuran nilai wajar? Mengingat penggunaan pengukuran nilai wajar, pembuat standar telah memberikan bimbingan tentang bagaimana mengukur nilai yang wajar. The FASB PSAK 157, pengukuran nilai wajar, memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama, pendekatan pasar. Penggunaan diamati dan informasi dari transaksi sebenarnya untuk identik. Aset yang sama atau sebanding atau kewajiban. Pendapatan biaya. Yang kedua, pendapatan pendekatan. Konversi jumlah masa depan seperti arus kas atau laba dengan jumlah single parent diskon. Biaya pendekatannya yaitu jumlah yang saat ini akan diperlukan untuk mengganti kapasitas lainnya. Next. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai wajar pengukuran? Pernyataan FASB juga menyediakan fair value hierarchy. Artinya, ia menominasikan 3 tingkat kategori untuk input yang akan digunakan mengestimasi nilai wajar. Tingkat yang pertama yaitu menggunakan harga pasar aset dan kewajiban yang sama di referensi aktif setiap kali informasi besar-besaran harga available quote tidak disesuaikan. Tingkat yang kedua, jika harga pasar aset dan kewajiban yang sama di pasar aktif tidak tersedia. Nilai wajar harus diperkirakan berdasarkan dengan harga pasar aset sejenis atau kewajiban di pasar aktif disesuaikan untuk perbedaannya. Yang terakhir, jika harga pasar yang identik atau serupa dengan kewajiban pasar aktif tidak tersedia atau jika perbedaan antara aset kewajiban yang sama tidak objektif ditentukan maka nilai wajar harus diperkirakan dengan menggunakan teknik penilaian beberapa yang konsistensi dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu bagaimana cara menghitung nilai wajar pengukuran, berbagai teknik penilaian untuk menghitung nilai wajar. Yang pertama, pendekatan pendapatan, yang caranya itu mengkonversi jumlah masa depan, arus kas atau pendapatan ke jumlah yang diskontokan. Next. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudy dengan NIM 2019-11-11-022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghitungan nilai wajar pengukuran. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai penghitungan nilai wajar pengukuran. Dalam materi di sini dituliskan bahwa diketik bahwa berbagai teknik penilaian itu untuk menghitung nilai wajar itu bisa digunakan beberapa cara. Salah satunya kita akan mengambil contohnya yaitu pendekatan biaya, di mana pendekatan biaya ini itu terjadi saat
jumlah yang saat ini diperlukan atau fair value saat ini yang terjadi itu diperlukan untuk mengganti kapasitas layanannya atau biaya pengganti saat ini. Maksud dari pengganti kapasitas layanannya atau biaya penggantian saat ini itu ketika kita mengeluarkan sebuah dana, kemudian kita dalam accounting kita menggunakan pendekatan biaya, bukan pendekatan yang lain. Berarti kan perlu ada yang namanya biaya tak terduga untuk mengganti kapasitas layanannya. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa dalam penghitungan nilai wajar, kalau misalnya kita memakai pendekatan biaya, berarti kita menggunakan biaya penggantian untuk barang itu. Sebagai contoh, harga dana dari barang itu kan 15.000, tetapi kita menggunakan pendekatan biaya di mana saat itu ada biaya-biaya untuk mengganti kapasitas layanan. Berarti ada tambahan dari biaya itu seperti biaya ongkos kirim, biaya administrasi dan sebagainya. Nah, dalam biaya administrasi atau ongkos kirim itu dia dimasukkan ke dalam satu rumpun untuk perhitungan nilai wajar dari suatu aset itu. Misalnya nilai asetnya 15.000, terus ada biaya kirimnya itu sebesar 10.000 dan biaya administrasinya 5.000, berarti 15.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 berarti ada 30.000. Jadi nilai wajar dari aset itu saat dia dibeli dan dikirim aslinya adalah 30.000. Nah, 30.000 ini itu yang akan dicatat di dalam pembukuan. Sekarang kita akan membahas mengenai cara penghitungan nilai wajar pengukuran. Nah, di sini dituliskan bahwa penilaian itu harus menekankan input pasar dengan menggunakan asumsi dan data yang akan digunakan pelaku pasar dalam estimasi nilai wajarnya. Nah, di sini ada salah satu cara lain, yaitu dengan menekankan input pasar, di mana kita mengambil data dari atau asumsi atau teori-teori yang kita dapat itu berdasarkan dari kejadian dari koresponden pelaku pasar dengan estimasi nilai dalam memberikan informasi mengenai estimasi nilai wajarnya. Nah, di sini kalau misalnya dalam penelitian kita bisa meminta salah satu contoh untuk nilai wajar, bisa kita minta toko elektronik di pasar. Nah, misalnya di toko elektronik di pasar itu dari 10 orang yang kita survei, 7 dari orang mengatakan bahwa nilai wajar dari suatu barang spesifik seperti contoh televisi itu 25.000. Tetapi 3 orang yang lain itu mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan 30.000 melainkan 25.000 atau ada yang lebih murah. Nah, apabila kita mengambil salah satu contoh dari sampel yang dari pelaku pasar itu, secara dominan kita bisa lihat bahwa masyarakat memilih menggunakan nilai wajar dari aset atau barang dalam bentuk aset itu sebesar 30.000. Berarti kan dalam pasar yang beredar itu harga televisi 30.000. Nah, dari data itu kita bisa tahu bahwa sebagai perhitungan nilai wajar kita juga bisa melihat nilai TV itu sebenarnya harganya 30.000 itu sudah tergolong dengan biaya ongkos kirim, biaya administrasi dan sebagainya. Dan dalam administrasi itu dan biaya ongkos kirim itu juga akan dimasukkan dalam pencatatan nilai wajar sebagai penambah dalam pembelian aset atau juga bisa ditambah dalam perbandingan dalam penjualan aset saat masa manfaatnya sudah berakhir. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai masih sama, yaitu cara menghitung nilai wajar pengukuran. Di sini ada 3 tingkat hierarki untuk input. Jadi menurut akuntan dan standar setter atau pembentuk standar akuntansi, di sini dijelaskan ada 3 level hierarki. Yang pertama di mana di level 1 itu harga yang dikutip untuk item yang identik di pasar itu aktif tanpa penyesuaian. Maksud dari standar setter atau pembuat standar akuntansi di sini dijelaskan bahwa untuk item yang identik atau item yang sama percis 11-12 itu dalam pasar itu aktif biasanya itu tanpa penyesuaian. Jadi harganya di pasar itu
untuk barang A 15.000. Terus nanti di pasar lain kalau misalnya barang itu identik itu juga pasti harganya 15.000. Atau bisa kita sebut itu harga eceran tertinggi atau head, biasanya sebagai contoh si obat, karena obat tuh dimungkinkan diharapkan untuk tidak dijual terlalu tinggi dan juga tidak terlalu murah, maka adanya harga eceran tertinggi untuk karena itu sifatnya bentuknya barang identik kan atau sama jenis. Nah, contoh dari obat itu dia masuk ke dalam golongan atau level 1 di mana itu harganya sama dan tidak ada penyesuaian. Tidak ada penyesuaian maksud di sini itu tidak ada harus dikurangi dengan biaya administrasi atau sebagainya, itu nggak ada. Jadi udah dimasukin ke dalam kategori itu. Terus di sini di level 2 menurut pembuat standar akuntansi di sini dijelaskan harga yang dikutip untuk item serupa di pasar yang aktif itu biasanya disesuaikan dengan perbedaan. Maksud dari harga yang dikutip dengan item serupa di pasar yang aktif, jadi itu ada satu barang di mana sebagai contoh saya mengambil contoh sepatu itu kan brandnya itu ada banyak dari mulai Nike, Adidas dan sebagainya. Nah, mereka kan produknya tuh serupa yaitu sepatu, tetapi yang menjadi perbedaannya itu adalah dari perusahaan itu sendiri, di mana dalam perusahaan itu kan pasti ada cara untuk menetapkan harganya. Jadi pasti kebijakan dari perusahaan ada bedanya. Misalnya untuk harga Nike itu harganya 1.500.000, terus harga di Adidas 1.700.000. Nah, itu ada perbedaan kan. Nah, maksud dari disesuaikan dengan perbedaan itu berarti mereka menyesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan itu, karena itu biarpun serupa tapi brand atau produknya dari suatu perusahaan itu berbeda gitu. Jadi tapi itu masih tetap ada di lingkup pasar untuk dijual. Kemudian menurut pembuat standar akuntansi di level 3, dia menjelaskan bahwa estimasi nilai wajar itu menggunakan beberapa teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, yaitu dengan memakai pendapatan dan biaya sebagai variabelnya. Nah, di sini maksud estimasi menggunakan beberapa teknik penilaian dengan konsistensi dari pendapatan dan biaya itu di mana kita sebagai akuntan harus memperhatikan berapa sih pendapatan yang didapat dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan dari seorang pedagang di pasar itu dalam menjual barangnya. Jadi kita bisa mengetahui nih nilai wajar dari aset dari histori atau di mana kalau saya bilang itu namanya rekam jejak dari pembeliannya. Biasanya kan ada dalam beli barang itu ada nota, ada faktur. Biasanya itu di dalam itu ada yang namanya nilai wajar atau fair value atau nilai wajar atau fair value. Nah, di dalam melihat nilai wajar atau fair value ini bisa dijelaskan bahwa harga dari perusahaan membeli barang itu, misalnya beli barangnya mobil atau mungkin sebagai contoh komputer harganya 10 juta. Nah, saat dia melihat biaya-biaya apa saja yang terjadi dalam pembelian komputer, sebagai contoh biaya beli CPU, biaya beli mouse, biaya beli keyboard dan sebagainya, atau biaya instalasi operating system itu kan ada tuh di situ. Nah, kita sebagai akuntan memperhatikan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk 10 juta ini dalam satu konten yaitu komputer. Nah, dengan kita bisa melihat dari biaya dan biaya yang dikeluarkan itu bisa dijadikan tambahan untuk menghitung atau disclosure atau penjelasan tambahan dalam laporan keuangan. Nah, itu juga biasanya ada di laporan keuangan untuk mengetahui seberapa sih biaya untuk aset ini, untuk kita tahu secara rinci biayanya. Dan kalau kita bisa membeli ini, kita bisa dapat apa. Nah, dari dapat ini itu di mana barang yang dibeli atau aset itu dibeli itu akan mengalami yang namanya penyusutan kan, dengan adanya penggunaan untuk barang jadi yang akan dijual. Nah, biasanya kalau dalam mesin itu kan pasti barang jadinya bahan jadi itu ya kayak contoh misalnya mesin jahit atau mesin tenun. Nah, bahan jadinya kan kain ya atau pakaian. Nah, dari penjualan kain atau pakaian itu kita bisa menaksir harganya berapa, biaya berapa, dan berapa sih harga pasaran untuk dijual di pasar supaya mereka bisa mendapatkan untung. Nah,
Misalnya kalau sebagai kasus dia mendapatkan untung, berarti kan fair value itu sudah lebih worth it atau lebih setara dengan apa yang dibeli, dan itu bisa beroperasi terus sampai masa manfaat itu berakhir. Nah, seandainya biarpun kalau rugi ataupun break even point atau kita sebut tidak untung dan tidak rugi, itu pun juga masih tetap berlaku karena mungkin perusahaan itu perlu mengganti strateginya dalam produksi dan juga penjualan barang-barang yang berlaku atau barang-barang jadi yang akan dipasarkan di pasar. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah yang dihadapi auditor. Nah, masalah yang dihadapi auditor itu kita lihat di sini itu bagaimana auditor bisa mengaudit nilai wajar untuk menciptakan kesulitan karena penerapan model penilaian dan seringkali penggunaan ahli penilaian. Maksud dari di sini itu auditor itu biasanya terjadi kendala di saat dia mengetahui penghitungan nilai aset dari fair value atau book value, atau mungkin ada yang memakai historical cost. Nah, masalah yang dihadapi auditor itu pasti tergantung pada kliennya, karena kan auditor itu dituntut dengan profesionalitas dan integritas serta independensi audit. Nah, apabila kita memakai teori sintaksis, semantik sintaksis dan konservasi, kan itu bisa dijelaskan tuh kalau semantik itu kan menggunakan sintaksis kalau tidak salah historis. Pokoknya intinya mereka membahas tentang historis, biaya fair value, dan adanya perubahan dalam fair value atau campuran antara historis dengan fair value saat ini. Nah, kalau dalam kita mengaudit dalam biaya historis itu kan pasti ada kelemahannya. Yang pertama itu di mana kita saat mengaudit itu kan ada biaya saat itu yang dicatat itu saat itu juga, dan kita tidak tahu berapa biaya itu atau apa tambahan biaya apa saja yang dimasukkan ke dalam pembelian barang itu. Nah, biasanya kalau kita mau melihat itu kita perlu mencari bukti dari transaksi histori transaksi, di mana biasanya dalam histori transaksi itu ada yang namanya disclosure atau penjelasan tambahan dalam pembelian aset. Nah, kekurangannya dari historical cost ini, dia tuh harus mencari buktinya, dan itu sangat lama sekali untuk mencari buktinya karena terpisah. Terus yang kedua itu dia untuk historical cost itu kesulitan karena dalam masalah historical cost itu kan harga yang saat ini mungkin berbeda dengan harga yang terjadi di masa lalu. Nah, dengan adanya perbedaan harga saat ini dengan harga saat ini dengan harga masa lalu, itu kan gap-nya atau ruang kosongnya itu kan sangat panjang dan banyak itu. Nah, untuk mengetahui berapa selisih jika mereka membeli atau opini auditnya untuk memberi dari auditor kepada klien itu menggunakan audit menggunakan historical cost, itu pasti akan berbeda, dan tentunya lebih baik kalau kita menggunakan disarankan pasti akan memilih book value, karena book value lebih mudah kan dengan menghitung penyusutan nilai residu dan masa manfaat. Itu salah satu contoh dari bila auditor menemukan klien yang menggunakan historical cost. Lalu bagaimana dengan klien yang menggunakan book value? Nah, di dalam book value kan kita tahu ada yang namanya fair value atau nilai wajar, terus ada di mana dia membeli harga awal, ada masa manfaat, biaya-biaya tak terduga atau overhead, dan juga nilai residu. Nah, rumus dari menghitung nilai residu kan itu harga barang dibagi masa manfaat ya. Nah, di saat kita misalnya sebagai contoh harga barang itu 15.000, terus masa manfaatnya 5 tahun, berarti kan nilai residunya itu 3.000 ya. Nah, di saat kita menghitung nilai untuk di salvage atau dia di mana kita harus memilih antara dibuang atau dijual kembali sebagai barang second, itu juga akan sebagai pengurangnya dalam di mana itu sebagai pengurang dalam harga dari barang yang awal. Semua orang juga pasti tidak mau dong membeli barang yang second kalau misalnya harga barang second lebih mahal dari harga awal belinya. Itu pasti orang tidak akan mau membeli itu. Itu juga termasuk dalam kelemahan di biaya historical cost, di mana saat terjadi penjualan aset
yang bernilai second itu pasti nilainya pasti akan mengikuti nilai harga historisnya yang mana saat itu mungkin mahal, tetapi mungkin saja di masa depan itu murah. Berarti kan orang juga akan enggan untuk membeli barang itu dengan harga yang mahal. Kalau misalnya kita menggunakan book value, barang yang second itu kemungkinan bisa cepat untuk terjual karena kan itu sudah dikurangi dengan residu, masa manfaat, dan adanya akumulasi depresiasi atau depresiasi dari barang itu sendiri, penyusutan dari barang itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kondisi di mana auditor dihadapi dengan historical cost dan book value? Nah, atau kita sebut campuran. Nah, kebetulan untuk masa saat ini apabila historical cost digabung dengan book value itu akan menjadi sinergis yang bagus, di mana historical cost bisa ditutupi kelemahannya dengan book value, sama halnya dengan book value ditutupi dengan historical cost. Sebagai contoh, historical cost di sini mencatat barang yang dibeli saat awal pertama kali dia beli, contoh TV, harganya kan 30.000. Itu historical cost. Tetapi saat dia dijual, dia menggunakan metode book value dan fair value. Misalnya diketahui dari 30.000 itu nilai residunya 10.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Berarti kan 30.000 dikurangi 10.000 dibagi 5, itu 20.000 dibagi 5, hasilnya 4.000. 4.000 itu 4.000. Nah 4.000 itu sebagai benefit saat mereka menjual atau kelebihan dari menjual barang, di mana barang second itu ada untung, ada sisa 4.000 itu akan dimasukkan untuk pencatatan audit. Dan biasanya dalam kasus-kasus saat ini yang rata-rata tuh seingat saya klien tuh ada yang pakai historical cost, ada yang pakai book value, ada juga yang pakai campuran. Namun itu terlepas dari masalah itu adalah apa yang dihadapi oleh auditor dalam menemukan masalah dan mengaudit masalah dalam penghitungan aset-aset yang diminta dari klien itu sendiri. Nah, selain itu dalam penilaian aset itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu auditor juga perlu yang pertama itu memahami proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai wajar. Jadi sebagai auditor kita kan perlu memahami dulu seluk-beluk perusahaan ini, atau motif dari perusahaan ini, kenapa dia menggunakan strategi historical cost, book value, atau campuran. Nah, dengan adanya auditor ini memahami seluk-beluk dari perusahaan itu menggunakan kontrol atau klien yang relevan, di mana klien itu minta dia mengaudit dengan historical value, berarti kan kita mengikuti klien. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu nih bagaimana klien ini menghandle perusahaan ini dengan historical cost. Jadi auditor itu harus tahu tuh, misalnya sebagai contoh, perusahaan A menggunakan strategi historical cost, terus dimintalah dari KAP itu untuk mengaudit perusahaan itu. Maka sebagai auditor kita juga perlu memahami proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai wajar, di mana kita harus memahami dulu motifnya klien ini menggunakan ini, terus apa-apa saja yang terjadi di dalam pelaporan keuangannya klien, terus bagaimana klien ini menanggapi penjualan atau produksi dan pemasaran di dalam pasar. Itu auditor itu perlu tahu itu, karena kalau misalnya auditor tidak tahu proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan, itu mungkin akan menyulitkan auditor untuk mengaudit perusahaan, karena tanpanya kita sebagai pepatah, tanpa kita tahu ladang, kita mungkin akan tersesat di jalan kan. Kalau misalnya kita tersesat di jalan, atau kita tidak paham, atau kita tidak mengerti, mungkin ada kemungkinan kita bisa dipengaruhi, atau independensi dari auditor bisa dipengaruhi untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Mungkin yang baru-baru ini ada kasus sebagai contoh Jiwasraya dan sebagainya, itu kan ada yang namanya tidak independen dalam audit, dan itu bisa merugikan auditor dan juga perusahaan itu sendiri, karena dengan adanya subjektivitas dalam auditor itu bisa
berakibat fatal pada profesinya dan berakibat fatal juga kepada perusahaan karena perusahaan itu bisa dicap sebagai perusahaan yang buruk atau tidak jujur dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu auditor juga perlu membuat pertimbangan apakah metode dan asumsi pengukuran perusahaan klien itu sudah tepat dan kemungkinan besar memberikan dasar yang masuk akal untuk pengukuran nilai wajar. Maksud dari di mana auditor itu mempertimbangkan metode dan asumsi ini untuk mengetahui pengukuran nilai wajar yang masuk akal, berarti auditor juga perlu menganalisis di mana metode asumsi atau metode pengukuran perusahaan klien ini dia harus diperhatikan dulu di mana bukti jejak audit atau audit trailnya harus ditelusuri hingga sampai ke akar-akarnya, karena dengan menelusuri bukti rekam jejak audit sampai ke akar-akarnya itu bisa auditor bisa mengetahui seberapa masuk akalnya dan seberapa benarnya pengukuran nilai wajar. Misalnya sebagai contoh, perusahaan A menggunakan historical cost, tapi dia hanya menyampaikan bahwa dana yang dikeluarkan untuk membeli barang itu harganya 100.000. Nah, tapi itu tidak ada yang namanya disclosure atau pernyataan tambahan. Nah, berarti auditor itu harus mencari tahu, mereka harus melakukan wawancara kepada kliennya bagaimana saat itu dia membeli barang, terus biaya apa saja yang keluar saat dia membeli barang, dan apa biaya apa saja yang terjadi saat mereka membeli barang. Sebagai contoh, misalnya tadi biaya beli barangnya 100.000. Saat mereka wawancara dengan klien atau histori transaksi bisnisnya antara klien dengan perusahaan lain dalam membeli aset, itu auditor harus bertanya soal itu kalau mereka menggunakan metode historical cost. Nah, misalnya tadi dibilang biaya yang keluar itu 15.000, terus biaya tambahannya itu 3.000 untuk administrasi, dan ada pajak 25.000 sebagai contoh untuk penilaian nilai wajarnya. Nah, apabila dari semua data itu didapat dari auditor, itu bisa menjadi apa ya, untaian benang yang saling terhubung antara audit, antara transaksi yang terjadi saat itu dan juga penjelasan lain. Nah, jika semua itu sudah tergabung jadi satu, berarti kan penilaian nilai wajar atau nilai wajar dari suatu aset saat klien itu menggunakan metode historis, berarti kan bisa dihitung dan itu bisa menjadi hal yang masuk akal kan. Nah, jika itu terjadi, maka auditor bisa mengeluarkan opininya itu wajar tanpa pengecualian atau mungkin wajar dengan adanya pengecualian atau tambahan opini atau tambahan catatan lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di mana auditor tidak menemukan rekam jejak audit itu? Misalnya dia cuma tahu harganya 100.000, setelah itu tidak tahu lagi kemana. Berarti kan ada yang namanya penyimpangan atau ada yang tidak beres kan kemungkinan, karena itu tidak dijelaskan bagaimana biaya tambahannya, terus biaya yang lainnya bagaimana, itu tidak dijelaskan. Nah, dari biaya yang tidak jelas ini itu bisa menyebabkan adanya ketidakpastian serta adanya pengaruh independensi dari auditor, karena mungkin klien inginnya untuk tolong dicatat dengan harga 100.000, padahal kalau misalnya auditornya tahu ada biaya tambahan lain-lain, itu kan bisa menjadi pertimbangan untuk auditor untuk menilai nilai wajar, menghitung nilai wajar. Nah, kalau itu dengan adanya pertimbangan itu, mungkin laporan auditnya bisa masuk akal. Tetapi kalau misalnya dia tidak menemukan audit trail itu, berarti kan apa yang telah dikatakan oleh perusahaan itu menjadi hal yang tidak benar atau tidak wajar, dan mungkin ada yang tidak masuk akal, karena bagaimana kita membeli barang harganya 100.000 tetapi tidak ada biaya-biaya yang dijelaskan, kayak misalnya biaya administrasi, biaya pengiriman dan sebagainya. Berarti kan itu bisa menjadi pengaruh untuk laporan audit, dan itu bisa saja dianggap bahwa perusahaan ini nggak benar karena dia nggak ngasih tahu apa dana-dana mana saja yang keluar untuk membantu auditor dalam menghitung nilai wajar dari aset dan memasukkannya dalam laporan audit yang
wajar tanpa pengecualian, dan itu juga laporan wajar tanpa pengecualian itu tergolong dalam laporan audit yang masuk akal dan itu benar-benar sudah diaudit dengan benar. Nah, untuk yang berikutnya, auditor juga perlu menghargai potensi bias manajemen dan kemungkinan kesalahan. Maksud dari auditor menghargai potensi bias manajemen dan mungkin kemungkinan kesalahan itu, auditor itu juga harus memahami bahwa manajemen itu pasti ada yang namanya kesalahan manajer dan mungkin ada kesalahan chain of command ya mungkin, atau kita bilang rantai perintah, atau mungkin bisa adanya kesalahan lain-lain. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu insentif. Mungkin ada insentif di mana pegawai itu di mana itu perusahaan itu bilang bahwa manajer itu kurang di tempat ini, lalu kemudian di tempat lain manajer mengatakan bahwa ada kesalahan di sini. Nah, salah satunya di insentif. Insentif itu apa sih, stimulus dalam karyawan untuk semangat dalam mengelola aset itu kan dalam perusahaan, dalam memperoleh untung atau produksi keuntungan. Nah, di sini kalau misalnya auditor mengetahui itu dan dia menghargai bahwa adanya human error, mungkin itu bisa saja membantu auditor untuk menghitung nilai wajarnya dan juga memberikan laporan wajar tanpa pengecualian. Tetapi apabila auditor ini dia tidak menghargai potensi bias manajemen dan tidak menghargai adanya kemungkinan kesalahan terutama di dalam insentif, mungkin saja auditor akan memilih untuk lebih subjektivitas atau berat sebelah tanpa bersifat objektif, yaitu menyatakan hal sejujurnya, dan mungkin auditor akan memberikan opini audit yang buruk mengenai buruknya manajerial dalam perusahaan itu, dan itu mungkin saja dimasukkan ke dalam laporan audit. Nah, apabila laporan audit itu disampaikan kepada pihak luas atau masyarakat, mungkin pandangan masyarakat terhadap perusahaan itu akan jadi lebih buruk, dan tentunya bukan hanya nilai wajarnya yang berpengaruh, tetapi harga saham dan sebagainya, dan mungkin tergolong investasi dengan investor yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Nah, dengan adanya kejadian itu mungkin perusahaan akan bisa kehilangan kepercayaan atau paling buruknya mungkin bangkrut karena semua dana dari investor ditarik, dan mungkin dengan sifat subjektivitas dari auditor itu bisa saja membuat perusahaan itu jadi bangkrut. Itu sudah paling buruk. Itu kemungkinan terburuknya. Nah, selanjutnya di situ juga auditor juga harus memanfaatkan atau memahami bahwa adanya potensi kegagalan perusahaan yang akan mengarah pada tindakan hukum terhadap auditor yang gagal melakukan pendekatan audit nilai wajar aset mereka secara tepat. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwa auditor pasti akan mengalami yang namanya dituntut untuk memberikan laporan auditnya atau penjelasan dalam laporan audit, di mana itu bertentangan dengan peraturan atau kode etik audit, di mana kita harus menjaga kerahasiaan dari kliennya. Nah, jika dalam suatu kondisi yang terburuk di sini, di mana auditor menyatakan itu wajar tanpa pengecualian, tapi aset nilai wajarnya itu nggak benar atau nggak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu, dan itu telah diaudit dari beberapa perusahaan lain, itu bisa saja mengarah pada tindakan hukum atau kriminalitas perdata dalam pelaporan audit. Nah, biasanya dalam pelaporan audit dalam ini perusahaan pasti akan dituntut untuk memberikan kejelasan informasi. Sebagai contoh, misalnya harga nilai wajarnya ini 27.000, tetapi yang dimasukkan ke auditor itu sebesar lebih dari 27.000, sebagai contoh 30.000. Nah, perusahaan pasti kan akan berpikir kenapa 3.000 dimasukkan ke dalam aset. Nah di situ polisi atau mungkin tindak jasa itu pasti akan yang namanya itu penasaran dan mungkin ingin tahu kenapa 3.000 ini dimasukkan ke dalam aset. Nah, di saat itu
perusahaan pasti akan memberikan pembelaan di mana saya sudah memberikan begini-gini dan saya sudah menyatakan bahwa datanya seperti ini. Lalu saya sudah menanyakan ke auditor apakah sudah sesuai. Nah, itu akan jadi klarifikasi dari perusahaan. Nah, sementara di sisi audit misalnya di auditor ini memakai metode book value padahal perusahaan memakai metode historical cost atau mungkin adanya kesalahan miskomunikasi. Nah, di sini tindakan hukumnya di mana auditor itu harus memberikan penjelasannya bahwa perusahaan ini tadi tuh awalnya emang menggunakan historical cost yaitu 27.000, tetapi berdasarkan perhitungan di lapangan atau berdasarkan metode yang diterima itu penilaian fair value nilai wajar, di situ didapati bahwa harga asli dari aset itu sebenarnya 30.000. Nah, di sini akan menjadi bias itu di mana terjadi perbedaan pendapat di mana auditor ini berpikir itu harganya 30.000, tetapi perusahaan memilih itu harga sebenarnya itu 27.000. Sehingga dengan adanya kondisi di mana auditor ini mengalami kesalahan dalam audit dan juga adanya kesalahan atau one prestasi atau salah persepsi mengenai atau human error audit itu bisa saja berpengaruh pada nama baik auditor itu sendiri dan juga perusahaan auditnya, dan juga tentunya akan berpengaruh pada perusahaan kalau misalnya mereka ketahui itu dalam kondisi bila perusahaan itu benar dan auditor salah. Kalau misalnya ada dalam kondisi auditor benar dan perusahaan itu salah, maka itu kebalikannya lagi, auditor mungkin tidak akan kena jeratan hukum atau mungkin kantor auditnya masih dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan itu tidak melanggar kode etik akuntan. Lalu kalau misalnya perusahaan itu dinyatakan mengalami kesalahan dan itu terbukti salah, mungkin saja perusahaan bisa kena sanksi sosial atau mungkin malu sendiri karena itu sudah salah besar dengan menanggapi bahwa itu harga yang dipakai oleh auditor itu ternyata benar, dan itu bisa saja investor akan semakin takut atau semakin berhati-hati dalam menanamkan dananya dengan situasi di mana perusahaan itu dicap sebagai perusahaan yang buruk karena adanya one prestasi atau salah tafsir dalam audit dari perusahaan. Lalu bagaimana jika dalam kondisi auditor itu salah dan juga perusahaan itu salah? Nah, ini yang paling buruk, di mana auditor juga akan berpengaruh pada KAP-nya itu sendiri. KAP-nya sendiri mungkin akan diberlakukan suspend atau di mana itu dibekukan dulu untuk sementara. Itu kemungkinan sedangnya. Lalu bagaimana kemungkinan buruk? Kemungkinan buruk mungkin akan dilarang untuk bekerja atau berpraktek dalam jasa audit, dan mungkin saja auditornya itu akan di blacklist. Itu paling buruk. Lalu bagaimana dengan perusahaan itu mungkin akan kehilangan dananya dan mungkin akan dikenakan denda yang sangat banyak, dan itu bisa mengakibatkan perusahaan itu bangkrut. Dengan adanya kebangkrutan dan KAP-nya itu ditutup, berarti kan mereka tuh hilang dari peredaran atau peredaran pasar, di mana awalnya itu eksis kemudian udah nggak ada gitu. Nah, dengan tidak adanya itu, otomatis tenaga kerja dari perusahaan itu kan mungkin akan dipecat secara tidak langsung, dan itu mungkin akan menambah tingkat pengangguran yang terjadi di perusahaan. Nah, dengan adanya tingkat pengangguran yang terjadi di perusahaan, maka itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, itu berarti kan pemasukan dari suatu negara itu kan berkurang ya, atau pemasukan dari suatu daerah itu akan mengalami penurunan. Nah, dengan adanya pertumbuhan pendapatan pemasukan dari daerah itu berkurang, berarti pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk tumbuh. Nah, ini adalah ringkasan yang telah dibahas di slide-slide sebelumnya, di mana dalam PPT atau di dalam materi aset ini kita telah membahas bagaimana kita mendefinisikan aset, terus bagaimana kriteria pengakuan dan pengukuran, terus pengakuan aset dan pengukuran pendapatan dan modal saling terkait,
kemudian model pengukuran atribut campuran dan metode pengukuran nilai wajar, dan yang terakhir itu adalah masalah yang timbul untuk membuat standar dan auditor. Ini adalah salah satu contoh konsep-konsep dan istilah-istilah yang terjadi dan apa yang muncul selama materi ini, yaitu di mana ada aktiva, ada definisi dari aktiva, terus ada masa manfaat ekonomi masa depan, terus ada juga kontrol aset, terus adanya peristiwa masa lalu, terus adanya aset yang dapat ditukar, adanya pengakuan aset, pengukuran aset, dan pengukuran nilai wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.